judul kurikulum kita ya tetap sebenarnya. Coba lihat Bu. Nah ini betul nih. Kurikulum PAUD KB Mekarsari. Ya judulnya tetap ini. Mau dia pakai K13, mau pakai kurikulum merdeka, ya judulnya tetap kurikulum satuan lembaga. Gak ada bedanya, tetap Bu Ani, mau kelambi hijau, ya tetap Bu Ani. Ini tetap kurikulum lembaga saya. Jeronane mungkin sudah ada perubahan. Kita akan lihat. Nah, cuma kalau untuk di materi begini, ini hanya untuk membedakan apa namanya ya? Ini mau belajar yang kurikulum merdeka. Tapi bahwa nanti kalau kurikulum merdeka judulnya nggak gini, Kospe KB Tunas Gerakan Yoga, Kos dia aku lulus sangar, aku kurikulum merdeka, Kospe Kos PAUD Melati, atau apa yang dulu kurikulum 2000 KTSP enggak tetap dulu KTSP kita ya judulnya kurikulum PAUD Melati. Sekarang mau Kospe pun mau kurikulum merdeka judulnya tetap kurikulum PAUD Melati tetap. Ya ini hanya untuk membedakan kita belajar yang terbaru. Dan isinya yang jadinya tetap sama Bu, Pak. Tetap saja ada yang namanya cover, halaman pengesahan, kata pengantar biasa, karakteristik. Nah, ini nanti yang kita akan agak sedikit revisi atau kita akan lihat. Kenapa saya minta bawa? Karena kejadian zaman saya dulu itu, saya jadi karakteristik kalau pendahuluan itu kan ilmu dengan cara penduduk ya Bu. Kira-kira ada sama kayak saya. Aku kira karakteristik itu ada segerobokan B, mesti panjang. Kita copy paste. Padahal justru punya di situ, di karakteristiknya. Harus kita lihat anak-anak kita dari mana saja. Ada ya lembaga PAUD itu memang saya selalu tanya ini anaknya dari mana saja. Dari desa ini saja, benar lihatnya. Oke, dari desa ini. Atau kemudian dari berbagai kecamatan. Soalnya saya itu biasanya jalan besar. Kalian orang tua lewat gitu ya. Kerjanya di kota. Lalu anaknya lulus dari berbagai macam. Berarti ini peserta didik dari berbagai macam. Ini harus dilihat. Terus siapa pendidiknya? Bagaimana kondisi ekonomi budayanya? Nah ini tadi apa perlu ada budayanya? Nah itu perlu apa tidak dilihat seperti apa? Jadi karakteristik ini nanti benar-benar akan khas kita lihat milik kita. Lalu kemudian itu nyambung nanti di visi misi dan tujuan. Nyambung pada saat nyusun visi misi dan tujuan iya sesuai lembaganya. Apa ada visi misi copy paste? Banyak dulu. Nah besok enggak. Visi misi benar-benar nanti kita akan belajar ya menyusun ini. Lalu pengorganisasian pembelajaran. Nah ini tadi yang ada struktur kurikulumnya, ada yang intrakurikuler itu kayak apa, proyeknya seperti apa. Kalau ada ekstra seperti apa. Itu yang ketiga. Yang keempat, perencanaan pembelajaran. Ini tentang tujuan pembelajarannya, lalu CP, TP, lalu materinya. Terus, nah ada yang berbeda. Yang berbeda, kalau tadi tuh dari dulu ada cuma dia cara kita membuatnya kurang sesuai. Ini yang agak beda sekarang ini di pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional itu harus ada di kurikulum kita. Akan bagaimana kita mengevaluasinya? Akan seperti apa sekolah melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kurikulum? Nah, ini perlu disusun seperti apanya. Lalu kalau lampiran itu sama seperti dulu ya. Ada RPT,
ada project, ada audit, SOP jika perlu. Seperti itu. Nah maka yuk kita akan mulai merancang kurikulum. Kan sudah dibentuk 8 ya, kelompok kecil ya, isinya 5. Nanti kita akan coba untuk mulai merancang dari awal. Kita nanti akan banyak praktek ya, dari 5 item tadi, alinea 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan coba bikin. Pertama, karakteristiknya. Coba nanti teman-teman dalam satu kelompok kecil yang isinya 5, ambil salah satu kurikulum. Tidak usah 5-5-nya ya. Pilih, disepakati mau kurikulum siapa yang dilihat. Cek di karakteristik. Belum ada berani orang, bukan belum ada berarti adakah. Kalau sudah ada, dilihat mana yang belum sesuai, mana yang perlu diperbaiki ya. Sejarah mungkin dulu ya, sejarah singkat. Ya, profil lembaga ya. Berarti ada di profil lembaga boleh itu. Tapi misalnya nanti kita mau coba susun dengan judul langsung karakteristik gitu ya, nggak apa-apa. Tapi berarti yang dilihat adalah profil lembaganya seperti apa, nanti dibaca. Lalu, oh alah ini coba yang mas apa? Mas bisa ngobrol saya punya dengan saya itu adanya apa? Bisa dilihat dari satu letak geografis. Oh tempat saya ada sungai. Jadi tulis dulu, mau perpoin dulu apa yang khas. Terletak di bantaran sungai apa, atau terletak di tepi sungai pulau, lalu bahasa saya, atau di tepi jalan utama Solo Grobogan, ya, atau apa? Mungkin bisa dari letak geografis. Lalu anak-anaknya dari mana saja bisa dicek. Kemudian budaya lokal tempatnya apa, makanan khas mungkin, atau yang lagi peristiwa apa yang terjadi sekitar itu. Jebul kemarin itu baru ada longsor di sekolah saya. Nah itu bisa juga jadi karakteristik. Nah itu ya nanti dicek. Tugas pertama itu mencari karakteristik satuan pendidikan berdasarkan KTSP yang dibawa salah satu dari 5 peserta. Ini contoh disusunnya bisa jadi alinea begini. Apa khasnya? Apa yang sudah dilakukan lembaga PAUD itu? Lembaga PAUD saya itu biasa kalau setahun sekali ada kegiatan bakti sosial, boleh? Atau biasanya kami itu kerjasama dengan desa itu memberikan PMT, nah, itu boleh dituliskan. Jadi dukungan apa yang diberikan masyarakat ke lembaga bisa, atau apa yang diberikan lembaga kepada masyarakat bisa. Ini contoh karakteristik satuan PAUD yang sudah dibikin jadi narasi. Jadi kan teman-teman ini ya poin-poin dulu, digali dulu apa yang khas, baru dibikin menjadi sebuah paragraf. Halo? Oke? Huruf biasa buat huruf biasa. Apa? Seperti ini ya. Oh biasa. Biasanya orang-orang buat. Ya, ini kita akan mencari lebih khas. Oke ya, ini tugas pertama. Nanti pas mengelompok begitu. Sekalian ya. Ya, tugas pertama. Monggo di nanti benar-benar saya butuh bantuan PPTN untuk memantau, berarti PPTN memantau 2 kelompok kecil ya, karena kelompoknya bagi 2. Lalu, nah sisa visi misi satuannya juga. Visi ini adalah cita-cita yang kira-kira akan dicapai satuan itu. Pasti di sini sudah ada kan? Nah, setelah kemarin
lagi, silakan ditambah. Atau cocok, ya berarti kok usah revisi. Tapi tolong benar-benar dikaji ya. Karena ini nanti akan jadi tugas PM-nya teman-teman besok itu adalah itu menganalisis. Jadi sekarang mumpung bareng-bareng kita akan menganalisis bareng-bareng berlima. Besok tugasnya akan menganalisis sendiri. Cek visinya, sudah sesuaikah? Sudah menjadi gambaran masa depan kah? Sudah realistis tadi sesuai dengan karakteristiknya. Nah ini contoh dari sekolah yang mencetak generasi mandiri kreatif, pembelajar sepanjang hayat berharap kuliah dan bertapa kepada Tuhan yang Maha Esa. Contoh. Oke ya, cek visinya. Lalu cek misi. Misinya juga dicek. Misi ini adalah pernyataan cara satuan mencapai visi. Tadi visinya itu, nanti dicek visinya. Begitu visi sudah kita dapatkan, nah misinya itu memang sesuai nggak? Memang itu jalan menuju. Misalnya, saya akan ke Grobogan, itu visi. Berarti saya akan 1 mencari tahu rute Grobogan, 2 mencari armada untuk Grobogan, lalu 3 mencari sapu untuk Grobogan. Maksudnya kira-kira begitu. Berarti kok aku tekan Grobogan, berarti ini sesuai dengan begitu ya, dicek nanti misinya. Kalau ada yang belum sesuai dan misi itu nggak usah banyak ya. Kalau misalnya kita lihat kata kunci, kita lihat visi, visi, lihat visi. Apa visi? Visi ya bisa ya. Generasi mandiri kreatif. Berarti kan ada mandiri kreatif, pembelajar, akhlak mulia, bertakwa. Berarti ada 5 kata kunci. Kita pastikan di misinya 5 kata kunci tercapai enggak? Jadi nggak harus 5 juga, nggak harus. Lihat tuh, menyiapkan lingkungan pembelajaran yang mendukung terciptanya anak mandiri kreatif. Oh ya. Lalu merancang kegiatan pembelajaran untuk itu, bermitra dengan orang tua. Oh iya, soalnya nih harus membangun karakter. Kalau tidak bermitra nanti tidak bisa. Berarti ini namanya misi itu tidak harus banyak. Yang penting itu adalah step atau langkah menuju misi. Oke, terakhir ada enggak? Ya enggak sekalian kalau ini nanti waktunya kita cukupkan. Maksudnya waktunya visi misi tujuan. Nah, tujuan itu adalah gambaran hasil yang akan dicapai. Goalnya tekan ngendi boleh dicapai, boleh dan di akhir tahun ajaran atau dalam waktu berapa lama boleh. Jadi ada target ya. Kemudian tentu harus serasi dengan misi. Tadi kan visi sesuai visi, tujuan sesuai misi. Fokus pada hasil yang diinginkan peserta didik. Kemudian ada ukurannya, terukur. Nah, ini contohnya. Itu contohnya. Kalau tujuan biasanya agak lebih terperinci ya. Anak mandiri dalam belajar dan berkegiatan. Anak kreatif dan berpikir kritis. Anak bertakwa, mencapai lulusan yang seperti itu. Terciptanya suasana lingkungan, gitu ya. Berarti kan kira-kira lembaganya akan begitu. Aktivitas pembelajarannya akan begitu. Itu adalah yang kelima. Terpenuhnya 5 kebutuhan esensial anak. Itu contoh tujuan. Nah, halo. Hai. Yuk kita mulai berkelompok 5-5. Silakan mulai dari menyusun karakteristik, ngecek ya. Saya mulai siji.
Bapak, silakan. HVS dulu, HVS saja. HVS maksudnya berarti HVS papan lah ya. HVS untuk karakteristik, HVS untuk isi tulis yang enak, yang besar, yang nyaman, yang mantul. Maksudnya isinya walaupun tulisannya gurus sedikit, tapi coba buat yang cantik ya, HVS. Oke, berarti ada 4 HVS. Boleh silakan penyamannya mau di atas, mau belok.